Hadirin yang kami hormati, kita akan memulai acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti, yang kami hormati para wakil dekan, yang kami hormati segenap undangan Bapak Ibu, dosen, dan tenaga kependidikan. Bersyukur kita pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara seminar yang bertemakan peluang usaha menjelang purna tugas. Pertama-tama saya mohon izin untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama yaitu laporan dari Ketua Pelaksana oleh Ibu Wakil Dekan 2, sambutan dari Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, presentasi pertama dari Bapak Dr. Wigik Murwonugroho MHum, dilanjutkan dengan presentasi kedua dari Saudari Anita Armas SSN MDS, sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita mulai acara, perkenankan kami menyampaikan tata cara seminar daring ini. Kami mohon Bapak Ibu semua untuk menonaktifkan mikrofonnya, mohon untuk mengisi absen yang kami tulis di chat room. Dan pada sesi pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan tulis di chat room atau bisa raise hand. Baiklah para hadirin, kita persilahkan kepada Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Menu Tegurianti SSN untuk memberi laporan kegiatan ini. Kepada Ibu Menu kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Seni dan Desain, Ibu Dr. Sangayu Lasmi, Ibu Ketua Senat, Bapak Ibu para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Bapak Ibu dosen yang semua yang terhormat, Kepala Tata Usaha Tenaga Kependidikan. Pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2020, jam 15.00, kita akan mendapatkan narasumber yang hebat-hebat. Pasti Bapak Ibu kita semua udah kenal dengan mereka, adalah Bapak Dr. Wigik Murwonugroho MHum, kemudian dengan narasumber yang satu ini yang cantik, Ibu Anita Armas MDS. Kita akan diberikan share ilmunya mengenai dengan tema peluang bisnis di masa purna bakti. Biarpun di sini saya lihat masih banyak Bapak Ibu yang masih muda-muda semuanya yang belum memasuki purna bakti, tapi kita di sini perlu tahu bagaimana sih peluang bisnis di pada masa pandemik ini. Kiranya tidak usah berpanjang lebar, kita langsung kepada narasumber untuk memberikan informasi maupun share tentang ilmu beliau yang sudah hebat-hebat. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dekan Dr. Sangayu Ketut Laksmi MDS untuk memberi sambutan pada acara seminar ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Selamat siang menuju sore. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yang saya hormati para wakil dekan yang hadir dalam acara ini, para pimpinan program studi, para rekan-rekan dosen, KTU, Kasubag, dan para tenaga kependidikan. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Wigik dan Ibu Anita. Saya mengucapkan terima kasih kesediaan Pak Wigik dan Mbak Anita. Karena sebenarnya memang pembicaraan ini sudah saya bicarakan dengan Bu Menol gitu, dan saya sangat terima kasih Bu Menol memfasilitasinya. Karena topik tentang ini memang harus difasilitasi oleh fakultas dari pemberi kerja kepada siapapun, terutama karena walaupun bagaimanapun juga kita suatu saat juga pasti akan sampai ke posisi tersebut. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman di sini memang sudah ada yang pernah mendengarkan, sudah pernah mendapat penambahan pengalaman gitu ya dari sharing-sharing seperti ini. Tapi kan tidak semuanya dapat. Nah, apalagi tentu bidang-bidang yang
kita ini sangat potensial ya untuk bisa menambah penghasilan. Seperti yang kita ketahui bahwa pasti kita akan pasti kita akan sampai kepada masa di mana berakhirnya masa kita bekerja. Tapi bukan berarti kita tidak tetap bekerja ya, beraktivitas terutama. Karena dengan tetap kita beraktivitas, otak kita juga berjalan terus gitu ya, dan semangat terutama. Terus jadi kewajiban fakultas dalam hal ini memberi kerja tetap memberikan solusi-solusi untuk persiapan masa pensiun. Apakah dia mau pensiun dini kah atau dia mau pensiun pada saatnya, itu juga tetap kita harus fasilitasi. Jadi persiapan itu nggak sekonyong-konyong pada saat satu tahun atau 2 tahun, bahkan sebulan 2 bulan sebelumnya itu sangat berbahaya. Jadi saya pernah mendapatkan pengalaman ini soalnya pada saat persiapan pensiun suami ya sebenarnya. Jadi ada penyuluhan, ada pelatihan, bahkan kunjungan ke sentra-sentra industri yang memang membuka peluang kita, wawasan kita bagaimana supaya kita bisa berusaha sesuai dengan keinginan kita. Mungkin teman-teman di sini tahu bahwa hal-hal yang perlu kita lakukan, kita persiapkan, apalagi di sini juga masih banyak keluarga yang muda, dan juga ada yang memang sudah mendekati masa pensiun. Ya dari sisi umur ya saya juga termasuk yang harus mempersiapkan itu gitu ya. Jadi dari beberapa buku-buku yang ada beredar bahwa yang harus kita perhatikan bahwa apakah kita semua ini mempunyai koleksi-koleksi aset, kita punya aset apa enggak gitu kan. Kemudian apakah teman-teman juga kita sendiri sudah mempunyai investasi sejak dini, apapun investasinya juga harus kita ketahui gitu ya. Kemudian menyisihkan sekian persen dari penghasilan, itu juga membuat salah satu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Yang keempat tuh tekuni hobi ya kalau nggak salah. Nah hobi apapun nih teman-teman yang bisa menghasilkan uang sih terutama akhirnya. Kesibukan dulu, mungkin kesibukan, terus kemudian menghitung bagaimana uang pensiun kita dapat berapa, itu kan juga perlu, jangan nanti bilang, aduh kok uang pensiunnya kecil ya gitu, gimana saya bisa hidup atau gimana, itu juga adalah bagian dari yang harus kita pikirkan. Kemudian pastikan semoga tidak ada cicilan-cicilan di masa pensiun, diusahakan. Saya juga berharap semoga tidak terlalu menyusahkan ya teman-teman dengan banyaknya cicilan. Siapkan usaha sampingan, ini yang mungkin yang sebenarnya akan kita bicarakan dari teman-teman narasumber. Usaha-usaha sampingan apa sih yang perlu kita lakukan nanti. Ini yang paling penting juga nih nggak kerasa adalah menjaga kesehatan kita sendiri, karena luar biasa ya begitu sakit lumayanlah pengeluarannya untuk itu gitu. Kemudian memiliki BPJS, asuransi, kemudian rajin beli buku, kalau nggak salah ya, rajin beli buku itu bukan ngabisin duit sih maksudnya, tapi dari buku-buku itu kita mendapat pengalaman dari orang lain, kemudian dapat informasi bagaimana mereka berusaha, caranya yang tepat untuk kita seperti apa, itu kan juga perlu. Jadi membeli buku atau membaca-baca buku itu sangat penting. Nah, saya nggak akan berpanjang-panjang karena saya pun ingin mendengarkannya dari Pak Wegik dan Mbak Anita. Jadi saya rasa acara ini sangat penting kita berikan kepada teman-teman yang memang tahu, dan mungkin saya juga mengharapkan mungkin ada sharing-sharing dari teman-teman yang lain yang juga punya lagi sedang merintis usaha. Terima kasih kepada para pembicara sekali lagi, dan kepada Mbak Bu Meno yang sudah memfasilitasinya, dan terima kasih semua atas kehadiran teman-teman kita berbagi untuk masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dekan. Para hadirin, kita akan masuk pada acara inti, yaitu sharing dari Bapak Dr. Wegik Murwo Nugroho MHum. Beliau adalah seorang dosen, konsultan, desain grafis, corporate photography, augmented reality. Sudah banyak karya yang dihasilkan oleh Pak Wegik. Hari ini kita dengarkan presentasi dari Bapak Wegik dengan judul Siapa Suruh Bikin Bisnis. Kami persilahkan kepada Pak Wegik untuk masuk pada acara inti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu. Suara saya terdengar baik, Bu Erna? Baik Pak, bagus Pak, Oke, bagus. syukur. Oke, Bu Erna, CV-nya dari saya atau dari Ibu? Dari Bapaknya silakan Pak. Oke, ya. Jadi kebetulan saya lahir di tahun 70, pendidikannya Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya. Kemudian selama ini kecuali menjadi dosen, saya terarahkan untuk mendesain tata ruang pameran, desain grafis, kemudian corporate fotografi, itu banyak materi direksi, dan arah yang sekarang ini terakhir ini banyak menggarap augmented reality, video mapping, interaktif multimedia. Makanya sekarang banyak museum-museum yang minta saya bantu. Ini seperti warisan gitu ya, ketika saya masuk, ternyata kerjanya Pak Aing, ternyata kerjanya Pak Ai gitu ya, beberapa desain interior senior yang kemudian secara multimedia ke arah yang saya kerjakan. Kemudian beberapa pekerjaan yang aneh gitu ya, saya dipercaya untuk mengerjakan stand pameran gitu, oil and gas, ada SKK Migas, ada Star Energy juga, kemudian ada Pertamina, kemudian kita pameran di negara-negara yang aneh, ada pernah ke Teheran, ke Baghdad gitu ya. Jadi waktu pameran gitu ada suara tembakan, bom, sering gitu ya. Dan beberapa kali menjuarai desain pameran, stand terbaik, dan laporan tahunan. Oke, berikutnya saya akan cerita ya, sebentar. Oke, siapa suruh bikin bisnis Bapak Ibu? Ayo. Nah, jadi kenapa sih harus capek-capek bikin bisnis? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan buat kita semua. Jadi, tapi bisa jadi kita akan berpikiran terbalik, ya kan? Slide-nya belum berubah ya? Pak Wegi, Mas Wegi, Mas Wegi, Pak Wegi. Keputus deh Mbak, tuh Mbak. Koneksinya ya? Ya, sepertinya begitu. Niko mungkin tahu Niko? Iya Mas, mungkin koneksi dari Pak Ogik nih terputus. Mohon maaf ya Bapak Pak Wegik, koneksinya terputus dan berusaha mau mencoba masuk kembali. Bu Erna, kedengaran Bu Erna? Kedengaran Pak, silakan. Bu Erna. Ya Pak. Ya, bagus Mas. Bagus Pak. Halo. Halo Pak, silakan Pak. Pak Wegi. Silakan Pak, sudah kedengaran? Sudah kedengaran ya? Ya. Ya, lagi ya. Sudah cukup jelas Pak suaranya. Oke, thank you. Aku pindah file nih ya. Aku yang backup di bikin ini ya Mas ya.
host ya Pak, siap Pak. Oh, saya, oke. Oke. Jadi ada pertanyaan ya. Tadi kalau pertanyaannya itu siapa sih suruh bikin bisnis gitu ya? Kenapa kita harus berbisnis gitu ya? Oke. Berbeda lagi kalau kita cerita misalnya buat siapa sih jika punya bisnis. Nah, ini boleh beda. Mulai beda kalau kita berpikiran buat siapa jika punya bisnis ya. Jadi kalau kita berpikiran apa sih bikin bisnis, repot amat, bisa dimarahin istri, bisa atau suaminya kita ngapain sih kamu mah bikin apa. Tapi kalau kita pola pikirnya beda, buat siapa ya jika punya bisnis, tentu kita kepikiran buat orang-orang yang kita sayangi kan tentunya kan, baik itu entah pasangan kita maupun apa namanya anak dan seterusnya. Oke, jadi kalau bisa kita membuat sesuatu yang solutif. Oke, ini di sini saya bermaksud cerita apa yang pernah saya lakukan gitu ya. Jadi singkat cerita, kalau kita punya prinsip itu idealnya itu jangan meletakkan semua telur itu dalam satu basket ya. Jadi kita percaya pada satu jenis usaha sehingga kita apa namanya hanya di situ saja gitu ya. Videonya aku matiin ya. Oke. Jadi misalnya kita idealnya itu ada beberapa pekerjaan tanpa diantara beberapa pekerjaan itu mengganggu. Syukur saling support. Nah, di dosen itu kayaknya asik deh, artinya banyak hal-hal di dikti pun juga mendukung gitu. Kayak Mbak Anita, kita salutkan, dia punya bisnis juga kerajinan dan sebagainya. Ternyata wirausaha itu juga dinilai oleh dikti. Apa yang didesain juga dinilai mendukung kedosenannya. Jadi dengan demikian banyak hal yang positif itu negara ini sudah terbuka. Gitu. Jadi kita jangan letakkan satu apa namanya proteksi itu hanya dalam satu basket. Kalau bisa kita pindah ke dalam beberapa keranjang. Oke, kalau kita punya bisnis Bapak Ibu ya, singkat cerita saya entah mungkin dibilang sombong ataupun apa monggo ya. Yang jelas saya cerita padanya, ini yang saya lakukan. Sebenarnya kalau kita mau bikin bisnis ya, kapanpun usianya, masih muda, masih setengah muda atau sudah kira-kira sudah lemes ataupun apa, sebetulnya kita diskusi tentang skala ekspektasi. Between needs sama want. Need itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, want itu adalah sesuatu yang pengen. Aku sekarang pengen makan nasi, tapi aku pengen pisah. Jadi pisah hati itu bukan sesuatu yang utama, tapi kita butuh makan gitu ya. Sebentar ya. Kemudian berikutnya lagi, antara bisnis itu harus terkontrol atau sebuah keinginan. Jadi atau sesuatu yang uncontrolled, nggak terprediksi, ngasal dan sebagainya, atau sebuah keinginan. Antara ngoyong sama pengen menikmati hidup. Ya, jadi kita ekspektasinya seperti apa gitu ya. Atau kita benar-benar pengen membahagiakan seseorang. Jadi jangan ditanya gitu lah, bapak-bapak yang punya sepeda, ibu-ibu kita, pasangan istri kita yang punya tanaman dan sebagainya. Bisa jadi bukan hanya untuk pengen berbisnis, tapi hanya benar-benar dia itu pengen happy. Jadi jangan ditanya berapa untungnya sih mah punya tanaman dan sebagainya. Karena kita tidak bisa menyaingi yang jualan tanaman di Bintaro, jualan tanaman di Bogor, kita nggak bisa menyaingi kan. Nah artinya ekspektasinya kita bisa lihat. Oke. Kemudian berikutnya lagi, nah ini adalah kantor yang kita sedang olah gitu ya. Bukan kantor yang kita olah. Kantor sekarang lagi mengolah gitu. Ada salah satu villa di Bali gitu ya, namanya Jineng gitu. Kemudian ada juga di Jogja sebuah apa namanya homestay. Kemudian ada kantor kita yang lama namanya Gigit Gigit ya, yang seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian karena ada peraturan baru, kantor kontraktor pameran tidak boleh bareng dengan kantor event organizer.
maka kita bikin event organizer namanya FASTU. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya butuh surat mitra buat PKM, ayo aja. Misalnya kerepotan mencari mitra atau nama perusahaan, dengan senang hati kita mau memberikan surat itu. Kebetulan sekarang tenaga tetap kita ada 25 orang yang tetap dan 40 orang yang tidak tetap. Jadi ada tukang-tukang yang tidur di gudang, yang maaf seringkali saya tidak hafal nama-namanya gitu, cuma saja gitu ya. Ya mereka itu membantu kita untuk beberapa pekerjaan. Jadi kalau kita punya usaha, sebetulnya itu kita tidak bekerja untuk diri kita loh. Kita itu sudah membahagiakan orang, sebentar. Membahagiakan orang, sekian orang yang ada di sekeliling kita. Jadi semangat kita kalau kita wirausaha atau seseorang yang punya usaha, jangan dikira mau untungnya sendiri, mau kaya sendiri, jangan. Karena di balik mereka pun itu ada orang-orang yang telah dia biayai. Artinya ada seseorang yang sudah menghidupi banyak orang berikut keluarganya, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga bisa menjadi wirausaha, jadi menjadi jalan barokah, jalan berkat bagi banyak orang. Oke, kemudian kita di Bali itu ini adalah ini adalah perjalanan kita 20 tahun ya, sejak tahun 20 tahun kita usaha, kira-kira ini yang kita dapetin gitu. Kantor ada sekitar 1.200 meter, ada 2 biji gitu ya, di daerah Jakarta Selatan. Oke, kemudian meskipun demikian, kesuksesan itu pernah kita mengalami parkir di halaman pengadilan. Ya, jadi sampai sekarang ada 5 kasus piutang, bukan utang, tapi piutang. Dan 3 buah franchise yang semuanya merugi. Ya, saya belum tutup namanya ya. Oke, asuransi tidak, terus pernah saya mengalami juga memiliki asuransi yang tidak jelas. Ya, Bapak Ibu pernah kan ikut asuransi ABCD gitu kan? Tapi sampai sekarang berapa untuk keuntungannya? Tidak jelas. Ada aset yang hilang tak terbekas ya. Kita punya warung gitu ya. Dulu ada mesin kopi, ada mesin ini dan sebagainya. Itu nggak tahu sekarang mesin-mesin itu ada di mana, kita nggak tahu lagi. Nah, kemudian kita sudah memenjarakan satu orang. Mungkin di tahun ini juga ada lagi 1 orang yang akan kita penjarakan. Karena apa? Karena piutang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bekerja sama-sama teman, belajarlah untuk tertib administrasi. Jangan percaya saja. Misalnya ada saudara, ada kakak, adik misalnya, satu kandung gitu ya. Bisa jadi dia bilang, Mas, aku pinjam uang dan sebagainya gitu ya. Tetap harus ada jaminan. Dan jaminan itu Bapak Ibu memilih hak untuk menjual. Ya, idealnya misalnya kalau kita pengen usaha gitu ya, bikin toko modalnya berapa? 6 juta, bertiga ya udah 2 juta. Semuanya naruh BPKB. Jadi tidak ada yang lepas duluan. Jadi kalau dia lepas duluan atau aku mau pakai uangnya dulu, silakan, nggak apa-apa, kamu pakai. Modalnya kan 2 juta. Kamu nggak bisa balik, nggak apa-apa, kamu nggak balik, nggak apa-apa. BPKB aku jual ya, motor aku jual ya. Bisnis naik lagi, taruh sama-sama naruh BPKB mobil. Bisnis naik lagi, taruh sama-sama naruh sertifikat. Jadi kalau bisa perjanjian itu harus betul-betul ada jaminan. Kalau jaminan itu enggak, dan ada pun jaminan juga kita memiliki hak untuk menjual. Jadi sebetulnya kayak kantor kita ya ada 1.200 meter persegi. Sampai sekarang saya tidak pegang uang cash. Sampai sekarang saya nggak pegang uang cash. Pegang uang cash mungkin di BNI hanya berapa ya? 2 juta, 3 juta gitu ya. Punya hutang di Bank BCA itu hutang kredit sekitar mungkin 6 miliar. Ya. Jadi singkat cerita, apa yang kita miliki itu bisa diasetkan. Misalnya suatu saat kita beli tanah gitu ya. Tanah kita misalnya per meternya dulu pada waktu kita beli itu adalah 4 juta. Kalau 1.200 berarti 5 miliar. Sekarang per meter di daerahnya Mbak Menul Selatan dikit itu per meternya udah 30 juta. Jadi kalau 1.200 kalikan 30 juta sudah sekitar 45 miliar. Dulunya belinya cuma 5 miliar. Jadi artinya kita bisa mengagunkan tanah tersebut untuk modal. Jadi kalau ada yang bilang nggak punya modal, sebenarnya punya modal. Sertifikatnya bisa diagunkan. Ya, jadi itulah yang menjadi agunan bank.
dan bunga bank itu kecil, hanya 12%. Jadi kalau 12% dalam per tahun, maka dalam 1 tahunnya hanya sekitar 1%. Ya, jadi sangat kecil bunga bank itu. Oke, ini ada cerita kesuksesan dan pernah jatuhnya, dan sampai sekarang masih ada 2 kasus piutang yang belum saya urus ke pengadilan. Saya tunggu waktunya aja. Oke, kenapa sih orang nggak mau berbuat, nggak mulai bisnis gitu ya? Ada karena takut, ada ragu-ragu, ada gelisah gitu ya. Takut gagal, takut ditipu gitu ya. Ada ragu-ragu. Membagi waktu bisa nggak sih? Bapak Ibu dosen kan, aduh capek, aku udah ngajar, udah bikin tulisan dan sebagainya. Jujur kalau saya membagi waktu. Jam 7 malam sampai jam 10 malam acara keluarga, nggak bisa diganggu. Dah, saya nungguin anak belajar, nungguin anak main biola dan seterusnya. Jam 7 sampai jam 10. Oke, jam 10 sampai jam 11 ngerapiin kerjaan untuk kerjaan besok. Kemudian kalau pagi, saya kasih brief anak-anak, jam 7 sampai jam 9 saya kasih brief anak-anak, kantor, kamu ini, jam 9 sampai jam 1 sampai jam 2 kerjaan Trisakti. Jadi bagaimana kita membagi waktu aja. Kelar nggak kelar, kita harus kelarin jam itu. Ya, gelisah mulai mikir, ternyata nggak punya strategi apapun. Oke, tahapannya apa aja? Jadi kalau seringkali orang mau bisnis, pengen yang untung-untung, keliru. Target utama dalam kita bisnis itu apa? Survive. At least break even point dulu, ya. Jadi kalau suatu saat kita jualan mie goreng atau jualan kopi, satu hari ini nggak untung, hari kedua nggak untung lagi, hari kedua nggak ada yang, hari pertama nggak ada yang beli, hari kedua yang nggak ada beli, hari ketiga baru 1 orang. Nah, jangan semua hari itu dianggap sama. Misalnya target penjualan kopi kita 3 bulan itu adalah 300. Berarti per bulan itu 100. Bukan berarti per hari itu 100 bagi 30, enggak. Ya. Bisa jadi targetnya bulan pertama itu adalah cuma 50, bulan kedua itu adalah 150, bulan kedua adalah 100, total ada 150 ya. Bulan ketiga baru 150. Jadi gradually gitu. Jadi artinya bertahap. Yang kedua baru compete ya. Yang ketiga profit, kemudian memberikan multi effect. Itu adalah tahapan di dalam kita kalau mau pengen bisnis. Nah, sebenarnya kalau bisnis itu gampang ya. Rumusnya gampang kan, jelas kan ya. Tekan hulu, naikkan hilir ya. Kita mencari harga yang termurah produksi untuk kita jual dengan selisih harga yang cukup signifikan. Saya kalau beli gudeg di Jogja, di Jakarta, itu dengan di Jogja selisihnya bisa 50.000. Ternyata ada salah satu jasa pengirim, biayanya cuma 40.000. Jadi selama ini kalau saya pengen makan gudeg dari Jogja, mendingan saya menghubungi WhatsApp yang jual gudeg di Jogja, suruh ngirim ke Jakarta. Harganya sama dengan di Jakarta. Artinya bahan baku itu kita tidak perlu ngoyo untuk bikin sendiri. Ada seseorang yang bisa bikin sesuatu, kita kemasin aja gitu loh. Seperti ini kemasan ulang, gudeg salah satu merek gitu. Dia hanya mengemas barangnya orang. Kalau kita tahu ada orang jualan sesuatu yang murah, kayaknya dia belum kenal branding, belum kemasan, nah saatnya kita membranding sama mengemas. Lebih keren lagi ya kita mau nggak mau membranding dengan artis ataupun lain sebagainya. Kayak Nafa Urba, kalau barangnya bagus, dia mau membranding. Dia mau membranding, dia mau invest juga. Dia suka untuk membantu orang-orang yang pengen maju. Oke. Kalau kita sudah lihat peluang dan resiko, kemudian apa sih yang paling aman dibelanjakan dalam kondisi COVID seperti ini? Dalam kondisi COVID seperti ini, ternyata yang paling utama itu makanan. Itu paling utama. Kebutuhan 9 bahan pokok itu paling utama. Bukan es bubble tea loh ya, tapi 9 bahan pokok. Kayaknya aku pengen jualan es bubble tea, aku pengen jualan teh yang ada bubble-nya atau ada gelnya dan sebagainya. Itu bukan. Tapi bahan pokok itu yang menjadi utama. Yang kedua telekomunikasi, transportasi, itu adalah beberapa yang paling utama dulunya menjadi tren. Tapi ternyata enggak sekarang. Di kondisi pandemi sekarang ini, ternyata perlengkapan rumah yang paling utama, makanan dan minuman dan ibu dan bayi, perlengkapan ibu dan bayi, itu yang paling utama. Jadi ini adalah dari survei diketahui bahwa yang paling utama sekarang ini adalah perlengkapan rumah yang menjadi kebutuhan orang-orang. Karena apa? Karena orang-orang tinggal di rumah. Nah, seringkali Bapak Ibu pengen bisnis nih, ya kan?
Saya tidak bermaksud menyindir siapapun ya. Artinya bisa jadi apa yang saya bayangkan keliru gitu ya. Kita harus berpikiran youth market atau pasar yang besar. Misalnya ada seseorang, aku pengen jualan snack ini, aku pengen jualan keripik ini. Apakah itu youth market atau enggak? Apakah peluang pasar itu besar atau enggak? Kalau di survei tadi udah dijelaskan. Kalau yang paling besar itu adalah aksesoris perumahan. Nah, kalau kita bisa bikin, jangan hanya bikin korden, jangan hanya bikin korden untuk rumahan, tapi kita bikin korden untuk apartemen. Kita tahu apartemennya sangat besar gitu ya. Sebentar, saya minum sebentar. Oke, jadi kita berpikiran youth market atau enggak? Apakah kita cukup hanya bawa barang beberapa kemudian di-share ke teman-teman Trisakti? Apakah teman kita Trisakti yang akrab ini apakah beli tiap hari? Dalam setiap beli apakah dia beli 5 biji? Atau hanya beli 1 biji aja hanya untuk nyenengin kita? Kita harus selalu berpikiran youth market. Harus betul-betul pikirannya itu besar. Jangan selalu berpikiran, yang penting balik, nggak gitu. Kita harus berpikiran ini pikirannya besar. Makanya kita cari pasar yang besar. Contohnya apa? Apartemen. Apartemen itu paling besar, jumlahnya itu sangat besar. Di situ untuk kalau kita main interior, kita main korden, kita main bersih dan sebagainya itu adalah menjadi peluang yang besar. Oke, selanjutnya, nah ini salah satu contoh punya Mbak Anita ya. Oke, jujur harga keramik ini ya, kalau di Jogja ya, kalau tahu tempatnya nih ya, aku nggak bocorin Mbak Anita. Itu cuma 50.000 loh. Bisa jadi cuma 25.000. Tapi di Mbak Anita bisa 250 sampai 300. Kenapa? Karena dia membranding, karena dia membuat value dari gentong hitam yang di tengah ini benar-benar signifikan. Dia bikin sesuatu yang nyaman untuk dilihat. Karena apa? Dia aku melihatnya kita mencari sebuah solusi dari sebuah masalah. Jadi kalau seseorang menemukan sebuah masalah, di situ ada peluang. Ya, kemudian kita berpikiran, oke, orang punya masalah, gue bisa punya peluang untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi apakah orang itu memiliki keinginan untuk membeli atau enggak? Who is willing to pay atau enggak? Nah, kecerdasan Mbak Anita sama Mas Riko, suaminya, gitu, ini adalah ini. Dia cerdas membidik who is willing to pay. Jadi kalau kita membuat bisnis, tapi tidak berpikiran siapa yang mau bayar, siapa yang mau beli, kalau nggak ada yang mau beli, itu sebuah kekeliruan. Jadi kita baik itu bikin produk ataupun jasa, kita harus berpikiran siapa yang mau beli produk yang kita akan tawarkan. Kita lihat, ibu-ibu suka tanaman, Bu Erna juga kan, istriku juga. Semua orang bikin tanaman, ya. Ketika bikin tanaman dikasih potnya pot plastik yang mudah robek. Pinter petaninya, ya kan, penjualnya pinter, dia bukan petani loh, dia penjajah loh, yang di pinggir jalan itu. Mau dipotin atau enggak? Oh boleh dipotin, berapa? Nambah lagi biayanya. Potnya seperti apa? Nambah lagi biayanya. Akhirnya ada sebuah ide, namanya pot cantik. Dilihat followernya Bapak Ibu, 32,7K. Ya, dia sudah dapat kalau misalnya di YouTube dia udah keren lah istinya. Dia promo harganya yang murah-murah. Daun sirih itu hanya 25.000. Janda bolong juga 25.000. Ya. Tapi yang lainnya, orang kalau udah datang ke situ, dia nggak bakal hanya beli daun sirih kuning sama janda bolong, dia pasti akan beli yang lainnya. Makanya ini pinter. Si pot cantik itu pinter dengan strategi yang kedua, cari celah. Strategi yang pertama tadi adalah cari masalah. Di mana masalah, ada peluang. Cari yang kedua adalah cari celah. Di mana orang tidak bermain, disitulah kita bisa bermain. Kalau semua orang jual mie ayam semua, kemudian nggak unik, cari celah-celah sedikit aja. Mie ayam jamur udah beda, ya kan? Mie ayam jamur tauco ataupun atau bumbu apalah, pokoknya membuat sesuatu yang beda. Kita harus cari celah yang beda. Yang ketiga, nah ini, yang di sini ada saya bilang namanya blue ocean strategi. Ada toko namanya IKEA. Toko IKEA itu bermain di warna biru, ibu. Jadi kalau kita bikin bisnis, kita harus tentukan dulu indikator yang di bawah. Price-nya, quality-nya, desainnya, range-nya, customization-nya, services-nya,
isi shopping experience-nya, instant fulfillment-nya seperti apa. Jadi ini menjadi materi yang seringkali saya ajarkan ke tugas akhir maupun tesis. Kita tentukan dulu indikatornya dulu. Jadi IKEA itu harganya itu rendah, kualitinya di atas rata-rata. Kita lihat grafik yang biru ya. Kemudian desainnya apik, range-nya macam-macam. Tapi dia nggak bisa customize. Kalau misalnya ukuran kamar kita, misalnya pengen almari 2,6 meter, dia adanya 2,4 meter, ya itulah 2,4 meter itu. Servisnya jelek dia, karena apa? Kita harus ngambil sendiri, harus packing sendiri, harus bawa ke mobil sendiri, ya. Kemudian isi shopping experience, dia yang jual itu. Wow, kalau ditata kira-kira bentuknya seperti ini. Instant fulfillment, jadi gampang nyicilnya. Jadi artinya IKEA berhasil karena dia main namanya Blue Ocean strategi yang tidak banyak orang bermain. Dia main apa? Kualitinya di atas rata-rata, desainnya di atas rata-rata, kemudian yang paling asik apa? Dia isi shopping experience, dia jual experience, dia jual pengalaman. Kemudian dia menyicilnya gampang. Kemudian masalah customization sama services direndahin aja. Jadi nggak usah terlalu tinggi. Demikian juga ini. Bapak Ibu punya rumah berapa? Ayo. Ya, punya Bapak Ibu yang di daerah ataupun mana pasti ada kan? Nah, kita berpikir hotel industri. Kita bermain yang biru nih, Contoso Hotel. Restorannya nggak perlu ada. Kita perbaiki aja lah kamar yang ada di sebelah. Kamar kakak bisa berdua sama adik. Atau ada kamar kosong yang bisa diolah. Atau ada rumah yang bisa diperbaiki. Arsitekturnya biasa aja. Kita lihat yang biru ya. Lounge-nya nggak ada. Room size-nya ya middle-middle lah. Resepsionisnya nggak ada. Furniture-nya apa adanya. Tapi bed quality-nya kita tinggiin. Kita pakai Serta atau King Coil yang lagi diskon. Kebersihannya kita utamakan. Mungkin yang pada Bapak Ibu yang punya rumah di Bandung gitu ya. Udah bersih, tenang, ya kan? Harganya kita middle. Nah, kita bermain itu. Kita tidak mungkin bermain dengan luxury hotel yang warna pink. Ya, restorannya ada, bagus di atas rata-rata, ada arsitekturnya, ada lounge-nya. Pokoknya semuanya di atas rata-rata. Kita juga tidak bermain budget hotel. Ya. Yang kira-kira dia di atas rata-rata rumah yang kita punya. Jadi sebenarnya peluang bisnis juga kita bisa mengolah rumah yang ada di kita yang tidak kita pakai atau kamar yang tidak kita pakai bisa disaring untuk orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara Contoso Hotel ini sebagai alternatif. Ya. Jadi kita bermain di Blue Ocean strategi yang dimana orang lain tidak bermain. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita main di mana gitu ya? Apakah main di kompetitor A yang kita pengen convenience dan mahal, atau kita bermain di convenience sama affordable yang harganya wajar, gitu. Nyaman tapi wajar. Jadi di arah mana kita akan mengolah. Oke, ada namanya strategi yang keempat yang disebut value proposition canvas. Jadi ada beberapa tampilan yang sudah saya bagi Bapak Mbak Menul itu ya. Ada beberapa hal yang harus diceritakan. Kita itu berpikiran adalah customer oriented. Kita berpikiran yang di lingkaran dulu. Jangan selalu berpikiran kita mau bikin produk apa. Keliru. Kita jangan berpikiran berpikiran produk apa. Tapi kita harus berpikiran apa yang dipikirkan oleh customer. Ya. Yang pertama, fears. Sebetulnya orang itu yang ditakutin apa sih? Ya. Dalam kondisi COVID ini apa yang mereka takutkan? Yang berikutnya apa yang dia inginkan? Keinginannya sudah terpenuhi, ada nasi dan sebagainya sudah terpenuhi. Kemudian apa yang dia inginkan? Akhirnya dia ingin sesuatu experience, dia ingin sesuatu benefit, dia ingin sesuatu yang tampilannya beda dengan yang sekarang. Gak mau dong anak kita dibeli nasi Padang terus, ya kan? Pasti ada sesuatu yang beda. Ini versi yang pertama. Ada versi yang kedua yang sudah saya bagi ke Bapak Ibu. Saya ganti laptop jadi agak beda. Ini adalah yang disebut bisnis model canvas. Bapak Ibu kalau mau bikin mulai bisnis, coba isi ini dulu. Saya mau berteman sama siapa ya? Key partners-nya siapa? Kira-kira teman saya itu mesti ngapain? Ya. Kemudian kira-kira kelebihan produk yang saya miliki apa? Kemudian saya menjalin hubungan dengan pelanggan itu kira-kira seperti apa? Kemudian customer-nya itu siapa? Keuntungannya seperti apa? Dan seterusnya. Oke, kita bikin timeline. Timeline-nya kira-kira ada blueprint-nya dulu, ada post discussion dulu,
ada feedback dari anak-anak, kemudian bikin value proposition-nya, baru launching, baru ada feedback dari dari pekerjaan kita. Kira-kira itu yang bisa saya sharing dulu, mungkin akan lebih tajam lagi ketika kita diskusi. Jadi jika tidak sekarang, tunggu apa lagi, ya? Oke, itu Bu Erna, Bu Laksmi, Bu Meno yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila menyinggung. Semoga apa yang saya Terima kasih Pak Wegik atas sharingnya. Mudah-mudahan sampaikan, saya ceritakan ini memiliki yang. Terima kasih Pak Wegik atas sharingnya tadi tentang keberhasilan bisnis Pak Wegik. Selanjutnya kita masuk dengan presentasi dari Ibu Anita Armas, seorang dosen desain produk yang kita kenal masih muda, tapi sudah ahli dalam industrial design, craft design, footwear design, jewelry design, material and finishing, dan sebagai owner Milan Bay. Kepada Mbak Anita kami persilahkan. Baik, saya coba share screen ya. Apa sudah tampil share screen-nya? Sudah Mbak. Ya, sudah Anita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih atas kesempatannya di sini saya untuk berbagi sedikit pengalaman. Mungkin tidak sekomprehensif dari sharingnya Mas Wik tadi ya, karena memang pengalaman saya dalam dunia bisnis itu tidak terlalu lama gitu. Untuk menjalankan bisnis saya sendiri di Milan Bay itu baru sekitar 2 tahun. Ya, tapi alhamdulillah mungkin ada beberapa hasil yang sudah bisa saya dan suami saya raih dari 2 tahun tersebut. Nah, di sini saya ingin nggak terlalu detail mengenai step-step strategi bisnis. Mungkin di sini ada beberapa pakarnya yang memang sudah mengerti sekali tentang hal itu. Tapi di sini saya mau mungkin Bapak Ibu yang ingin berpikir untuk membuka bisnis bisa melihat sedikit pengalaman yang saya dan suami saya sudah lakukan begitu. Nah, di sini topik saya di sini adalah jeli dalam melihat peluang kita gitu. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena memang bisnis dan saya dan suami saya jalani saat ini adalah memang sebuah bisnis yang berangkat dari pengalaman kami berdua semasa bekerja di perusahaan trading sebelumnya gitu. Di sini saya ingin perkenalan diri dulu. Nama saya Anita Armas, mungkin sudah tahu ya. Saya di sini dosen desain produk. Saya juga sekretaris program studi desain produk, dan saya sebagai co-founder Milan Bay, yaitu sebuah perusahaan handicraft retail handicraft yang ada di Bilangin, Jakarta Timur. Dan sekarang sedang dalam proses pembangunan di Jogja, dan juga kami juga memiliki beberapa store di Bandung, kemudian di Malaysia, kemudian di Korea, juga ada di New York, dan ada di Bali juga. Kemudian, suara saya cukup jelas ya. Nih, kalau kita lihat foto di sebelah kita ini, yang pasti bukan saya ya. Ini adalah model. Di sini saya ingin coba menunjukkan bahwa yang saya jual di sini apa sih? Yang saya jual adalah kursinya dan vasnya. Tetapi mungkin kursi dan vas ini beberapa dari pemain yang menjual barang yang sama, menjual barang yang sama gitu maksud saya. Tapi di sini dengan ada sentuhan kreativitas dari Milan Bay sendiri memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Kalau misalnya kursi dan vas dipadu-padankan dengan seorang model yang kulitnya sangat gelap seperti ini, seperti bisa mengangkat value dari produk tersebut gitu. Jadi intinya apa yang akan saya bahas ini adalah all about creativity untuk mengangkat sebuah bisnis.
Sini ada sedikit CV saya, mungkin tidak lengkap ya, karena saya juga tidak menyiapkan CV secara detail. Saya lulus dari desain produk Trisakti itu di tahun 2006. Kemudian langsung saya bekerja part-time di perusahaan PT Multiala Sukses atau PT Mas, dan saya menjadi footwear designer. Kemudian saya keluar di tahun 2009 sampai tahun 2011 saya pindah ke Bali. Saya bekerja di perusahaan handicraft, trading, ekspor ke beberapa negara Eropa dan Amerika, juga Asia. Itu perusahaan PT Qualita di Bali. Nah, di sini tuh awal dari bagaimana saya mulai mencintai craft gitu. Nah, kembali ke Jakarta, di tahun 2011 sampai 2018 saya sempat bekerja sebagai graphic designer juga, yaitu di perusahaan Jepang Gakeng, dan ada perusahaan pernak-pernik anak ABG gitu namanya Nauti. Kemudian saya juga sebagai graphic designer untuk perusahaan Before Living, yaitu sebenarnya perusahaan yang dipimpin oleh suami saya sendiri gitu. Kemudian dari tahun 2006 sampai 2009 sebenarnya saya menjadi DLB waktu itu di kampus ya. Kemudian saya sempat cuti yang sangat panjang, kembali lagi di tahun 2016 sebagai dosen di desain produk. Nah, sekarang dari 2018 sampai 2020 saya bersama suami saya mendirikan perusahaan PT Millenbeek Karya Nusantara atau Millenbeek. Dan di beberapa, saya juga sebagai narasumber di beberapa instansi kedinasan seperti DPE, itu kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan RI sebagai ahli dalam desain atau craft. Nah, di sini, ini saya, bukan yang tadi, ya pasti udah tahu ya. Nah, Millenbeek ini didirikan sejak Agustus 2018. Masih istilahnya masih cetek, masih baby banget dibanding perusahaannya punyanya Mas Ugik tadi ya. Jadi masih sangat baru. Namun saya ingin mencoba berbagi pengalaman bagaimana sih saya dan suami saya ini merintis bisnis ini. Semoga beberapa poin bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk membangun bisnis dengan konsep yang sama dengan yang sudah saya jalankan gitu. Nah, foundernya dan owner sebenarnya kami berdua, yaitu suami saya dan saya. Millenbeek sendiri diangkat dari nama anak saya, Emily dan Ibrar, itu IB, jadi Millenbeek. Pada saat itu di tahun 2018 awal, kami memang belum kepikiran apa-apa mengenai bisnis Millenbeek itu sendiri. Kemudian tapi suami saya waktu itu bekerja di perusahaan Before Living, yaitu sebagai interior designer. Nah, kami berdua tuh punya goals waktu itu ya, waktu kita baru menikah, bahwa nanti di usia 40 tahun kita harus punya bisnis sendiri gitu. Bagaimanapun caranya. Pokoknya kita harus merintis dari sekarang. Itu goals kami berdua waktu kami baru menikah. Dan dilalahnya kami memang punya background yang sama, yaitu di desain. Suami saya sebagai interior design dan saya sebagai product design. Dan kami berdua pernah bekerja di perusahaan trading juga gitu. Suami saya di Jogja dan saya waktu itu di Bali. Nah, berjalannya waktu mungkin sudah makin mendekati usia goals kami. Kami mencoba untuk mendirikan perusahaan ini gitu. Dengan istilahnya waktu itu kami sangat muda, kami tidak saving money terlalu banyak. Padahal waktu itu suami saya direktur utama juga di perusahaan yang sebelumnya gitu. Tapi mungkin saya kurang bagus mengelola uang, sehingga tidak terlalu banyak saving money. Nah, dengan modal THR terakhir suami saya waktu itu Lebaran itu bulan apa ya? Juni, Juli deh kalau nggak salah. Nah, itu THR terakhir dia dan dia kemudian resign. Kami mencoba untuk merintis usaha Millenbeek gitu. Kami cukup nekat gitu waktu itu, tidak
meminjam uang sepeser pun dari bank gitu. Padahal kita pernah mencoba untuk mengajukan, tapi ternyata tidak tidak turun dari banknya gitu. Oke, nggak apa-apa, kita jalan saja dari uang yang ada gitu. Kemudian kebetulan waktu itu kita memang punya relasi di perusahaan-perusahaan handicraft yang ada di Jogja dan di Tangerang pada saat itu, dan kami memang saat itu menjadi konsultan craft di perusahaan mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini akan pameran waktu itu ke FX dan Ambiente. Mereka berkonsultasi kepada kami berdua. Nah, kebetulan mereka punya beberapa sampel-sampel yang cukup banyak. Itu kami beli 1 truk gitu waktu itu. Kami beli dengan THR yang ada waktu itu. Kemudian kami mencoba menjualnya, kami jual kemana-mana. Mungkin beberapa Bapak Ibu di sini pernah dulu tahun 2018 saya tawarin mau beli keranjang nggak, kayak gitu. Terus kemudian mau ini nggak nih, saya punya keranjang atau apa. Benar-benar dari mulut ke mulut. Kemudian serunya lagi nih kami berdua ya maksudnya dari bawah sekali gitu. Kita mencoba untuk menjualnya di Pasar Kaget waktu itu, Pasar Minggu Kaget di daerah Depok. Ya, kita buka lapak dari jam 5 sampai jam 11 waktu itu, setiap hari Minggu. Nah, dan sampai nggak bergerak. Oh ya, sebelum kami berdua memutuskan untuk membuka bisnis ini, sebenarnya kami berdua mencoba untuk membuka bisnis lainnya gitu. Karena waktu itu suami saya memang bekerja di perusahaan yang menjual handicraft juga, karena tidak enak, jadi kami mencoba untuk bidang lain. Di tahun 2015 kami mencoba untuk menjual baju muslim ya, tapi memang itu bukan bidang kami gitu. Jadi gagal. Kemudian tahun 2016 mencoba untuk kita pengen banget punya usaha pecel lele gitu ya. Mencoba belajar sana sini belum dapat juga gitu. Nggak dapat juga belinya yang murah di mana, seperti apa. Memang bukan bidang kami gitu. Akhirnya di tahun 2018 itu kami kembali lagi untuk ke handicraft lagi nih. Ya udah, memang bidang kita di sini, kita cintanya di bidang ini. Ya mau nggak mau kita jalan aja. Suami saya coba resign, fokus kepada bisnis ini. Nah, kembali lagi ke pasar tadi ya. Di pasar itu kita tidak boleh meremehkan pasar sekecil apapun ya. Mungkin dibilang suami saya pernah menjadi general manager, direktur utama, kemudian tiba-tiba udah memasar lagi, buka lapak lagi di kampung lagi gitu ya. Di pasar lagi, kita pagi-pagi ngangkutin keranjang ke mobil Livina kami, kemudian menurunkannya, membuka satu persatu, dan kemudian antusias pasarnya bagus. Hari pertama sampai setelah 2 bulan itu barang habis. Nah, uang kami putarkan, kemudian kita menambah lagi kita mulai memproduksi gitu. Udah tidak membeli stok. Kita mendesain sedikit-sedikit, kemudian kita beli lagi barang. Nah, di pasar ini kita tidak pernah menyangka bahwa ada customer kita yang bisa mengangkat kita gitu. Kita tidak menyangka tiba-tiba ada seorang customer, dia itu bekerja di Kementerian Koperasi. Dia bilang begini, kalian berdua, soon or later, segera kalian akan memiliki galeri sendiri. Mereka bilang seperti itu. Emang kenapa Pak alasannya? Cara kalian melayani pasar, cara kalian memberikan informasi mengenai pasar, kalian ngobrol dengan customer, kemudian cara kalian men-treat customer, berbagai ilmu mengenai desain, mengenai interior design, mengenai cara keranjang itu untuk apa aja sih gitu. Kita kan memberikan informasi mengenai itu. Itu sangat baik gitu. Pasti kalian akan segera memiliki galeri sendiri. Kita mengaminkan saja pada saat itu. Nah, ternyata mereka meminta nomor kita berdua, mereka mengontak, ada pameran nih, namanya Krianusa, kalian mau ikut nggak gitu? Kurasi lah gitu. Ternyata kita lolos kurasi, waktu itu kita pameran Krianusa, wah itu bagus sekali penjualan kita di situ, kita banyak mendapatkan buyer pada saat itu. Nah, step demi step, bisnis kami berkembang. Sampai terakhir kita mendapat peluang untuk pameran di Inacraft pada saat itu. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu ya, Inacraft itu penjualannya sangat baik ya. Salah satu pameran craft yang retail craft yang sangat bagus.
itu kami memiliki modal yang sangat besar dari Inacraft itu, sehingga kami bisa membuka offline store kami di Bilangan, Jakarta Timur. Oh ya, kami memutuskan untuk membuka online store pada saat itu memang cukup telat sebenarnya gitu. Jadi setelah pameran-pameran kita banyak masukan dari customer, kenapa sih nggak buka Instagram gitu? Ternyata memang apa ya? Kalau kita banyak men-treat customer, kita banyak komunikasi dengan customer, apa sih keinginan mereka, kebutuhan mereka apa, kita bisa tahu dengan jelas gitu. Akhirnya kita mencoba untuk membuka Instagram. Nah, dari situ online berjalan dan disusul kemudian offline. Nah, di online ini yang menarik, kita tidak menyangka barang kita dibeli oleh seorang nah ini mungkin ada yang kenal ya dengan Mbak yang satu di tengah ini. Dia adalah Real V-nya. Barang kita tuh dibeli oleh dia. Dibeli loh ya, kita nggak mengendorse waktu itu. Kita sendiri nggak tahu waktu itu siapa sih Mbak yang satu ini. Oh ternyata dia seorang influencer yang lumayan ternama gitu. Nah, ketika produk kita dibeli dan di sebelah kiri adalah rumahnya dia, itu semua barang-barangnya hampir di meja yang rotan-rotan ini semua dari MB semua waktu itu. Itu langsung follower kita dar naik sampai 10.000 dalam waktu berapa ya? 1 minggu kalau nggak salah. Luar biasa. Nah itu memang mungkin rezeki kita juga pada saat itu. Kembali lagi. Nah ini adalah tampilan dari Instagram LMB. Alhamdulillah followersnya sebenarnya udah lebih dari 86.000, hampir 100.000. Oke, sekarang. Nah, di sini kami mencoba berbeda ya. Tadi seperti yang sudah Mas Luki katakan, bahwa bisnis itu kita punya pasar masing-masing. Kita mencoba menggait pasar misalnya menengah ke atas. Kita memberikan solusi bagi mereka, bagi para customer kita, bahwa kalau kita menggunakan material alam, itu lebih baik ditaruh seperti apa, disusun seperti apa, kemudian mungkin di situ kita sedikit desain interiornya, di situ ada keranjangnya itu diisi mukena atau sejadah, ada solusi gitu dari setiap produk yang kami jual. Nah itu adalah keunggulan dari, menurut kami ya, itu keunggulan dari MILNB. Jadi setiap bisnis itu bagi kami memang harus punya pembeda gitu dari bisnis lainnya. Harus beda. Karena memang seperti mungkin tadi yang paling banyak tuh misalnya batik gitu ya. Batik itu banyak sekali yang penjualnya ya. Tapi kalau untuk membedakan penjual batik satu dengan batik yang lainnya itu seperti apa, kita memang harus memiliki strategi bisnis yang berbeda dengan penjual lainnya gitu. Apa yang kita tawarkan kepada customer. Kemudian kita tidak boleh berjalan begitu saja. Kita udah penjualan, kita jual batik ya begitu saja. Kita fotonya begitu saja. Tapi kita memberikan solusi juga kepada mereka. Gitu. Mungkin di sini beberapa pemain handicraft lainnya ya, itu tidak memberikan solusi seperti apa yang sudah kita lakukan. Mungkin hanya memotret kuda-kudaan ini, yang di depan ini tuh banyak banget, saya tahu. Pasti ibu-ibu pernah lihat, semua ibu bapak sini pernah lihat semua kuda-kudaan rotan ini banyak dijual. Tetapi di MILNB, kita memberikan solusi bahwa kuda-kudaan ini bukan cuma buat dinaikin anak-anak loh, ini sebagai elemen dekoratif. Gitu. Bisa ditaruh di pojok taman, itu mempercantik tamannya. Kemudian sebagai mempercantik kamar anak juga gitu, sehingga para customer melihat itu sebagai itu adalah masukan bagi kami untuk mendekor rumah kami. Gitu. Nah di sini baru nih pada slide bagaimana kami memulainya waktu itu. Bisnis itu tidak mengenal waktu dan usia ya, jadi mungkin tadi dari Mas Udik sendiri, beliau itu lebih senior dari saya dan saya sangat junior gitu, tapi saya mencoba juga untuk membangun bisnis saya sendiri gitu. Dan mungkin dari Bapak Ibu di sini yang memang ingin memulai bisnisnya setelah Purna Bakti, itu tidak masalah gitu.
Nah, seperti tadi sudah dibahas sama Mas Wik juga, pikirkan jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan Anda gitu. Jadi dari kemampuan finansial pastinya mungkin tadi Mbak Menul atau Bu Dekan sempat sounding bahwa apakah kemampuan finansial dari mungkin uang pensiunnya itu tidak seberapa, tidak besar atau bagaimana. Sebenarnya itu kalau dilihat dari usaha saya sendiri dengan suami saya ini, itu bukan menjadi it's not a big deal karena kami juga berangkat dari keuangan yang sangat minim pada saat itu. Tapi kita mencoba untuk mencari solusi bahwa kita tidak perlu minjem uang ke bank, gimana caranya? Karena memang susah juga ya waktu itu. Kemudian uang kita juga terbatas, waktu itu mengandalkan THR suami saya. Jadi gimana caranya gitu? Nah, kita lihat gimana caranya, kemudian ada kemampuan dan keahlian. Kita harus tahu kemampuan dan keahlian kita seperti apa. Tadi saya, misalnya keahlian saya itu memang pada saat itu saya punya keahlian dalam pengembangan bisnis craft. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang keahliannya memasak atau bercocok tanam, nah itu adalah dasar dari nanti bisnis apa yang akan berkembang gitu. Jadi kita harus melihat peluang yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian untuk masa purna bakti itu kan memang kita dituntut untuk menjaga kesehatan juga ya. Kita tidak bisa membuka sebuah usaha yang memang mempunyai bisnis yang sangat stressing tinggi atau mungkin bisnis yang punya effort sangat besar yang kita harus ke sana ke sini kita harus jalan ke luar kota bolak-balik mungkin bukan bisnis seperti itu. Mungkin kalau misalnya memang sudah masuk masa purna bakti, mungkin Bapak Ibu hanya lebih ke arah konsep, kemudian menjalankannya adalah orang lain seperti itu. Nah, ini tadi yang sempat dibahas, memahami potensi apa yang dimiliki dan apa yang dibutuhkan di sekitar gitu. Untuk masa purna bakti mungkin dipilih usaha yang menyenangkan gitu ya. Jadi tidak stressingnya tidak tinggi, tapi menghasilkan uang pastinya ya. Usaha yang memang digali dari keinginan lama yang terpendam, misalnya waktu masih mengajar atau masih bekerja di Trisakti gitu misalnya, itu tidak ada waktu untuk saya tuh pengen banget punya usaha misalnya mengembangkan usaha bercocok tanam gitu. Tapi karena tidak ada waktu, akhirnya itu ya dilupakan saja gitu. Tapi inilah saatnya gitu misalnya, oh ya berarti saya bisa mengembangkan keinginan lama saya untuk membuka usaha tersebut seperti itu. Berarti kan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita senang dengan usaha tersebut karena kita mungkin melihatnya sebagai hobi yang dijadikan bisnis. Kemudian yang kedua, mulai menentukan brand, merek, dan segala aspeknya. Itu implisit dan eksplisit ya. Jadi mungkin kalau di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah mengenal seperti graphic design, kemudian, nah mungkin mulai menentukan bagaimana untuk eksplisitnya, logonya seperti apa, kemudian tone warna yang nanti untuk bisnisnya seperti apa. Ini menyangkut nanti ada packaging, ada labeling dari usaha tersebut ya. Kemudian nanti kalau ada websitenya seperti apa, tampilan Instagramnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang implisitnya, nah ini adalah citra ya, menyangkut citra dari usaha Bapak Ibu yang nanti akan jalankan misalnya. Citra ini apa sih? Citra ini adalah brand ya. Apa yang customer lihat dari usaha kita gitu. Misalnya kita itu sebuah perusahaan usaha tanaman yang memang memberikan solusi bagi customer-nya. Misalnya gini, Bapak Ibu tadi Mas Ubik sudah lihat ada slide tanaman ya. Tanaman apa sekarang janda bolong ya yang lagi hits banget. Janda bolong ini mungkin nggak banyak juga orang yang tahu, tapi beberapa mungkin sudah tahu gitu. Sebenarnya tanaman ini tidak terlalu sulit untuk dirawatnya, tapi beberapa penjual lainnya bilang ini tanaman yang sangat langka, dan itu merupakan penipuan sebenarnya. Karena memang yang kita tahu janda bolong tidak sulit untuk merawatnya. Nah, kita selalu jujur. Jadi
kita dilihat oleh customer, oh ini penjual yang jujur, mereka memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang mereka jual, gitu. Itu adalah citra yang dibangun. Kemudian keramah tamahan dari penjualnya. Kemudian kalau kita ada kontak person misalnya gini, oh kita mau beli online tanaman gitu, ditelepon, itu langsung diangkat. Kemudian pengirimannya cepat, selamat tanamannya masih segar waktu sampai di rumah customer. Itu adalah aspek yang harus kita tanam dari pembangunan sebuah brand. Gitu. Nah, yang ketiga adalah membangun ikatan baik dengan customer dan juga supplier. Nah, kalau kita memang nanti bekerja sama dengan supplier, kita harus membangun ikatan baik. Misalnya kita, kalau misalnya seorang desainer nih ya, biasanya kalau kita ingin berkomunikasi dengan supplier, kalau saya dari Mil&B ya, kita kan ada suppliernya yaitu mereka itu craftsman ya, mereka itu pengrajin gitu. Kita tidak boleh menggurui si pengrajin ini, tapi kita rangkul, kita pecahkan solusi bersama gitu. Jadi supplier ini bukan anak buah kita. Supplier ini adalah rekan kita. Kita harus memecahkan masalah bersama, kita rangkul bersama, kita harus sebagai tim yang baik gitu. Karena memang hubungannya nanti dengan perkembangan bisnis kita ke depan. Nah, kalau kemudian membangun ikatan baik dengan customer. Bagaimana membangun ikatan baik dengan customer? Tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kalau di Mil&B sendiri kita selalu memberikan solusi gitu. Kalau ada customer bertanya, ada beberapa customer datang ke store, mereka bertanya, saya punya bisnis baju gitu ya di online store hijab. Kami ingin membuat sebuah sudut ruang untuk pemotretan katalog. Kita nggak boleh pelit gitu. Pakai ini saja gitu. Kita memberikan solusi. Ini ada kursi dari rotan dengan tone yang warnanya natural. Kemudian ibu nanti belakangnya bisa pakai misalnya ada ornamen-ornamen yang gaya natural sehingga produk ibu nanti stand out warnanya. Kalau bajunya warna biru, jadi tidak tabrakan dengan backgroundnya gitu. Jadi kita memberikan solusi kepada customer. Nah, otomatis customer tersebut membeli semua barang-barang yang kita beri masukan gitu. Nah, itu kan salah satu strategi kita dalam menjual juga. Nah, terus-menerus seperti itu sehingga sebenarnya customer juga merupakan aset kita untuk mengembangkan bisnis kita. Kita juga nanti di customer tersebut kita mungkin dapat project yang lebih besar lagi karena memang keramah tamahan kita gitu. Kita tidak pelit terhadap informasi. Bahkan sampai saat ini ada sekitar 20-30 customer yang sudah menjalankan bisnis yang sama dengan kita gitu. Nah ini kan kata orang sih ini gila ya, kalian membocorkan di mana supplier, kalian membocorkan tempat di mana kalian membeli produk kalian, kemudian kalian membuat produk kalian. Tapi bagi kami ini merupakan aset kita jangka panjang. Mereka bisa menjadi partner-partner kita dalam berbisnis gitu. Ternyata benar, ada salah satu customer kita, mereka sudah menjadi seorang penjual dari handicraft juga, sama, keranjang di Jogja. Tetapi karena mereka kesulitan dalam kapasitas penjualan yang ada di Jakarta, akhirnya mereka memberikan customer-nya kepada kita. Nah, itu adalah bagian dari hubungan baik kita yang harus kita jaga terhadap dengan customer gitu. Kemudian yang keempat, itu menentukan media dalam memasarkan bisnis. Banyak sekali ya medianya, atau kalau kita sebut itu adalah channels. Nah, seperti apa kita memasarkannya? Yaitu ada sosial media yang bisa digunakan, ada collaborate store, misalnya kita bisa menitipkan barang. Kalau di kampus mungkin kita bisa, mungkin ada yang sudah beberapa teman-teman kita menjual, mungkin ada kopi, ada puding di kulkas yang ada di kampus atau di tempat-tempat lainnya. Itu juga sebenarnya sebagai media untuk memasarkan bisnisnya. Kemudian kalau kita memang punya waktu dan dana yang berlebih, kita bisa memasarkan produk kita melalui website juga atau juga marketplace. Banyak sekali ya.
channels yang bisa kita gunakan untuk memasarkan dan menginformasikan produk yang kita jual. Kemudian yang kelima ada tetap kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis, khususnya pada situasi COVID-19 seperti ini. Kalau misalnya di Mill&B sendiri, cara kita untuk inovatif yaitu dengan pada saat masuk masa pandemi sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin teman-teman sekalian juga merasakan bahwa ada masa di mana kita bengong-bengong aja waktu itu ya, ini ngapain, metode pembelajaran juga belum lengkap gitu, sehingga kita lebih banyak di rumah gitu. Nah, saya dan suami saya mengangkat permasalahan tersebut menjadi ide bisnis kita. Ayo kita jual banyak-banyak pot, kemudian kita berikan solusi banyak-banyak penggunaan media tanam yang terbuat dari keranjang ataupun dari terakota pada saat itu. Ternyata memang penjualan kita pada saat itu tinggi sekali untuk terakota ya. Jadi ternyata emang kita bisa menangkap pasar dari permasalahan yang ada seperti itu. Nah, itu adalah ide kreatif gitu yang harus ibu dan bapak tanamkan dalam bisnisnya. Jadi tetap lagi ada pembeda dengan produk lainnya, maksudnya dengan pesaing kita. Kita harus mendirikan membangun sesuatu yang beda produk kita. Kemudian yang keenam adalah konsisten dan pantang menyerah. Kalau kita memang sudah bergerak dalam satu bisnis, kita coba menjalankannya itu dulu, konsisten dulu. Jatuh bangunnya itu ada resiko kita dalam berbisnis. Jangan ketika sudah jatuh, berganti bisnis gitu. Lebih baik jangan. Tapi kita coba dulu, ini ada masalah apa ketika itu jatuh. Kita belajar di situ. Kita gali lagi. Kita lihat permasalahan yang ada. Nah, kemudian mau berwirausaha jangan menunggu kesempurnaan, lakukan sekarang. Nah, kalau kita menunggu kesempurnaan, kita belum ada orangnya, kita belum ada timnya nanti. Saya belum punya uang yang banyak, saya belum ada tempat, saya belum ada gudang, saya belum ada terus sampai selama-lamanya. Tetapi kita mulai dulu dari sekarang. Bahwa bisnis itu harus kita lakukan segera. Nekat istilahnya. Kalau menurut saya ya, nekat. Nah, ini adalah beberapa foto-foto teman-teman supplier kita, teman-teman pengrajin kita. Saya menyebutnya teman-teman ya, karena memang mereka adalah partner yang luar biasa yang sudah memotori Mill&By berjalan. Nah, ini adalah pengusaha-pengusaha kecil di daerah Kulon Progo dan di beberapa tempat-tempat lainnya. Gitu. Ini tadi ada Inacraft. Kemudian beberapa pameran yang sudah kami jalani, ada yang di Korea, ada yang di waktu itu di Jakarta juga. Nah, ini ada, tadi saya menyebutkan konsisten ya. Nah, Mill&By ini pengembangannya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang cukup menyimak tentang Mill&By ini, kok ada tempat villa, ada rumah namu, ada suatu. Nah, ini bagian dari pengembangan bisnis kita gitu. Ini adalah rumah untuk photoshoot, yang rumah namu dan villa V. Jadi di sini kita mengembangkan bisnis kita memang tetap ke interior dan handicraft, di mana kita mempresentasikan handicraft itu berkolaborasi dengan fotografer untuk sebagai studio foto. Kemudian yang sekarang lagi berjalan yaitu Suatu by Mill&By adalah restoran, tetap mengangkat konsep handicraft, Indonesian handicraft, dengan ton warna yang sudah kita konsistenkan dari awal, yaitu natural, kemudian white dan earth color. Berdirilah sebuah restoran yang nanti akan buka di bulan November. Mudah-mudahan kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir, saya ajak bapak-bapak ibu semua ke sana. Mungkin itu sharing dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin saya tadi ini lebih ke sharing bagaimana saya membangun bisnis Mill&By dari awal gitu. Sebenarnya masih banyak lagi ya detail-detail di belakang itu semua, tetapi mungkin
terlalu panjang kalau saya ceritakan satu persatu. Ada bagaimana nanti regulasi segala macam, kenapa kita memilih bisnis handicraft yang akhirnya dijualnya secara di lokal bukan di ekspor gitu. Ya itu ada banyak sekali detail-detail yang mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya hal seperti itu bisa langsung japri sama saya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anita Terima kasih, Mbak Amas. Anita. Mbak Anita, sebelumnya saya mohon maaf tadi pengucapannya salah, saya menyebutnya Milan Bay, ternyata Mil and Bay. Gak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan dari Pak Wegik dan Mbak Anita. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber sehubungan dengan hobi Bapak Ibu yang mungkin bisa menjadi bisnis. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Ini bukan ada pertanyaan, tapi ada yang menanyakan kapan kita sewaktu-waktu diajak ke suatu. Dari Silahkan, sebenarnya saya ingin sekali mengundang Bapak Ibu, cuman kalau misalnya Bapak Ibu merasa belum safety, belum masih merasa untuk keluar kota masih belum nyaman, nggak apa-apa. Tapi saya sih pengen mengundang semuanya, silakan. Itu ada di bulan November. Insya Allah tanggal 20-21 November itu soft opening dulu. Nanti grand openingnya ya mungkin setelah pandemi ini sudah mereda, baru akan grand opening gitu. Bapak Ibu jangan lupa absennya diisi, jangan sampai lupa absen untuk diisi. Mungkin saya tadi mau tanya nih Mbak Anita, tadi ada teman yang bilang gini, kalau mau bikin bisnis kita dengan modal yang kecil, tapi terus nggak jalan, lama-lama modalnya habis. Itu gimana ya menyemangatinya gitu loh? Mungkin Mbak Anita atau Pak Wegik yang bisa menjawab nih. Kita mungkin belum ada jiwa-jiwa yang tangguh untuk menanggung kerugian mengingat modalnya masih kecil. Silakan Bu Anita atau Pak Wegik untuk menjawab pertanyaan teman Tendik yang tadi bertanya siang di kantor. Gimana? Mungkin kita berdua bisa jawab ya. Kalau dari saya sendiri, karena memang saya dan suami saya membangun bisnis ini dari modal yang sangat kecil, jujur. Tidak ada pinjaman yang besar dari bank atau dari saudara atau dari manapun. Pertama-tama memang di modal awal kita memutarkan terus uang kita. Dalam setahun kalau nggak salah saya dan suami saya tidak memakai sedikit pun dari hasil perputaran uang tersebut. Oleh karena itu kan saya juga bekerja di kampus ya, saya semua roda kehidupan keluarga itu berasal dari gaji saya. Sedangkan yang dari Mil and Bay sendiri selama setahun tidak diganggu gugat, itu diputar terus. Dari modalnya misalnya keuntungan 5 juta, itu diputar. Sehingga bisnis kami membesar dari putaran uang tersebut. Kemudian dari hasil pameran Inacraft, itu kan besar sekali keuntungannya. Itu diputar lagi. Kita memilih membuka offline store dibanding mungkin kita memperbaiki rumah kita yang bocor gitu misalnya ya, seperti itu. Kalau jadi selama 1 tahun kita tidak mengutak-ngatik, gemes sih emang, mungkin dari Bapak Ibu di sini gemes, ada uang di bank 10 juta tetapi rumah saya bocor gitu kan. Nah kalau saya lebih memiliki suami saya naik ke atas genteng beresin tuh yang bocor, tapi 10 jutanya saya putarkan buat bisnis saya, seperti itu. Kalau dari pengalaman saya sih seperti itu dan suami. Jadi usaha kita terus membesar. Jadi jangan sampai gemes dengan yang ada di rekening gitu. Ini rekeningnya banyak tapi mau dipakai, anggaplah itu adalah uang yang tidak terlihat gitu. Jadi kita tidak boleh menyentuh itu sama sekali dalam 1 tahun. Kalau saya begitu waktu itu prinsipnya. Terima kasih. Kalau aku beda Mbak Erna dan teman-teman. Halo Mbak Erna, masuk nggak suaranya? Masuk Pak, bagus. Silakan Pak. Bagus. Kalau saya beda ya. Jadi kalau saya berani utang. Orang utang itu bisa dihitung kok, gitu loh.
Jadi bunga bank 12%. Jadi kalau kita pinjam uang 100 juta, kita itu harus membayar ke bank itu 12 juta dalam 12 bulan. Per bulannya 1 juta. Ya. 1 juta dibagi 20 hari kerja. Berarti sekitar 50.000. Jadi kalau kita pengen usaha, harus ada untung 50.000. Untung 50.000 kan banyak hal. Kita jualan sesuatu, misalnya laku targetnya 10 pack gitu ya. 10 satu keuntungannya itu adalah 5.000. Berarti udah tutup. Dan tutup. Itu dengan kewajaran. Ya, kalau saya nggak bisa nahan untuk berutang. Jadi kalau itu logikanya masuk, aku jalan. Ya, jadi biarlah kalau saya berpikiran, ya orang masing-masing ya. Saya berpikiran, biarlah uang itu bekerja buat saya gitu, bukan saya bekerja buat uang gitu. Ya, jadi yang terdekat ini karena ada beberapa isu terakhir gitu ya, kita harus membaca isu. Isu yang terakhir adalah batu bara, hilirisasi batu bara. Jadi batu bara akan dilepas ke swasta. Sebelumnya ada hilirisasi minyak untuk industri. Nah kita ambil itu. Untungnya cuma 1%. Untungnya cuma 1%. Kita kan bisa hitung, ya. Untungnya cuma 1% sekali transaksi. Jadi kalau misalnya dalam sekali transaksi dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, dalam 4 minggu kita ada 3 kali pengiriman, berarti per minggu kita sudah sudah 3%, kali 12%. Jadi dalam 1 bulan bunga bank udah ketutup, gitu loh. Jadi kita harus berani. Memang ada resikonya. Bentar ya. Oke. Nah, kalau saya berani itu. Demikian juga khusus untuk properti itu harus berani. Properti yang saya bilang tadi, dulu 4 tahun per meternya itu 4 juta. Sekarang udah 30 juta. Dulu belinya 5 miliar, sekarang udah 30 miliar. Kalau misalnya paling mudah, beli emas. Ya, emas itu dalam 1 tahun, itu kenaikannya 20%. Ya, jadi kalau misalnya kita sekarang beli 1 juta, pasti tahun depan harganya itu per gramnya itu 1.200.000. Ya, nah sekarang kapan kita Putus mungkin Pak Ogi. Iya. Halo Pak Ogi. Halo, Ya. aku Ya, sampai Pak, mana silakan. tadi? Aku sampai mana tadi, Mbak? Beli emas, Pak. Oh, beli emas. Beli emas itu kenaikannya 20%, ya. Dari mama-mama sekarang minta aja papa-papa. Pasti akan dibalikin dong, ya. Jadi emas itu kalau saya secara grafik tiap tahun itu akan naik 20%. Sekarang beli 1 juta per gram, tahun depan pasti 1.200.000. Harga beli loh ya, harga bukan harga jual. Artinya kalau Bapak tahun depan menjual 1.100.000, tapi kalau Bapak membeli pasti 1.200.000. Coba kita lihat ya, pada 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, harga emas baru cuma 300.000, 500.000. Ya. Jadi segeralah menabung emas itu sudah tutup mata. Ya. Demikian juga kalau ada properti yang mohon maaf ya kebetulan pada mau berbagi waris, sepertinya mau kena gusur ataupun apa, berani. Nah, kayak saya kira-kira yang mau berbagi waris karena sertifikatnya belum ada, saya berani. Ya, saya berani. Mas, kita mau berbagi waris, oke. Kemudian tapi belum punya sertifikat tanah. Belum ada dana untuk mensertifikatkan tanah. Sertifikatnya butuh berapa? Sekian ratus juta. Oke, ya udah kita mau ke pengacara aja. Oke, kalau pengacara, ke notaris. Setelah ini tersertifikat, langsung balik nama. Tutup. Harganya pasti mepet NJOP. Jadi kalau saya berani seperti itu. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, pasangan kita setuju.
kita kerja capek, kalau pasangan nggak setuju, capek dong, ya kan? Nah, kemudian pasangan pun juga ada backup, ya. Kalau backup dari pasangannya cukup dan tidak berisiko, ambil. Kalau yang paling aman saya lihat, emas dan properti itu aman, ya. Jadi kalau kira-kira butuh bisa lepas, properti kira-kira mana. Sekarang kalau properti agak pelan-pelan sekarang ini ya. Ya di Bali kita mau jual sampai sekarang harganya orang nggak mau berani tinggi, ya udah kita tahan dulu, gitu. Karena kita mau bangun di Jakarta, gitu ya. Takut anak-anak pada gede, belum sempat anak-anak satu rumah dengan yang rumah besar, atau ya ada buat renang atau apa, tapi takut pada pergi gitu. Kita pengen bangun Jakarta, mau jual Bali, sekarang jatuh. Jadi kalau jual properti jangan sekarang, tunggu dulu 2-3 tahun lagi. Kamu beli properti sekarang, itu saatnya, ya. Tapi kalau jual jangan sekarang. Itu ya, jadi harus ada keberanian. Pilihan sih. Pilihan. Kalau mungkin kalau saya lebih apa ya, bukannya tidak berani, tapi memang belum dikabulkan untuk mendapat pinjaman, sehingga saya mencoba untuk berjalan tanpa pinjaman waktu itu. Jadi bagaimana caranya ya saya berjalankan bisnis tanpa pinjaman, dan saya harus menjalankan segera sekarang gitu, karena saya kan suami saya sangat ambisius untuk memiliki bisnis sendiri. Saya harus menjalankan bisnis sebelum punya bisnis sendiri sebelum usia 40 tahun. Sehingga ketika pinjaman itu tidak keluar, gimana caranya gitu agar tetap berjalan nih, ini goals kami berdua. Ya sudah gitu caranya. Terakhir Bank DKI itu Bapak Ibu meminjamkan tanpa agunan 10 juta. Ya, 10 juta tanpa agunan. Ya. Kemudian kalau kita punya BPKB kendaraan bisa juga. Kita punya tanah rata-rata harganya itu 20% di bawah NJOP. Ya, kalau NJOP totalnya misalnya 200 juta, kita bisa dapat dana pinjaman 160 juta. Yang jelas adalah bank itu butuh orang kredit. Jangan takut. Ya, jangan takut untuk ke bank. Ya. Dan kalau bisa main yang bank negeri karena dia akan fluktuatif, nyaman. Tapi kalau berani, terakhir ada beberapa bank swasta gitu ya, yang saya nggak mungkin sebutkan ya. Kalau yang pengen disebutin nanti japri aja, takutnya ini kan di YouTube juga. Nah, dia itu bisa kasih bunga 10,5% per bulan. Ya, jadi artinya sangat murah lah, bunga bank untuk kredit sangat murah. Karena pemerintah ingin menggalakkan para masyarakat ini adalah berwirausaha mandiri. Saya sudah membagi ke Bu Meno bisnis model kanvas sama value proposition kanvas. Nah, itu adalah cara-cara kita mengelola bisnisnya itu step by step secara struktur, apa aja yang bisa kita mulai dari situ. Kapan Bapak Ibu bisa pelajari dari materi tadi yang saya sharing, bisa juga dipelajari juga. Begitu. Bu Dekan, Bu Meno, Bu Erna. Terima kasih Pak Wegik, pengalamannya Mbak Anita, jadi ada beda ya antara Mbak Anita dengan Pak Wegik nih, jadi kita tinggal sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Ada pertanyaan untuk Mbak Anita nih, kalau berbisnis lewat daring apa ada pajaknya? Bagaimana kalau kedepannya pemerintah akan membuat peraturan tersebut? Mungkin Mbak Anita bisa jawab, silakan Mbak Anita. Baik, nah kalau misalnya dari bisnis kami itu memang sudah melihat ke arah sana. Rumor-rumornya memang akan ada pajak ya untuk penggunaan penjualan di Instagram, waktu itu pernah ada seperti itu. Oleh karena itu, memang kita harus punya cash flow sampai beberapa tahun ke depan. Nah, itu penting sekali, kita harus punya cash flow. Di mana perusahaan yang saya bangun itu kan istilahnya masih sangat muda. Nah, saya mencoba untuk mengumpulkan uang dari mulai penggajian karyawan, kemudian pembayaran ini itu sudah saya kumpulkan selama 3-4 tahun ke depan gitu. Sehingga kalau terjadi hal-hal akan ada pajak, akan ada kenaikan-kenaikan dan lain-lain, kita sudah mengantisipasinya seperti itu. Kalau dari nil and buy seperti itu. Terima kasih Mbak Anita. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Wegik nih. Bagaimana membagi waktu antara usaha dengan tugas kita sebagai karyawan Trisakti sehingga mahasiswa tidak dirugikan.
Monggo Pak Ugik bisa dijawab. Oke, yang jelas mahasiswa akan dirugikan jika kita berkurang waktunya mengajar, ya kan? Kalau mengajar waktunya sudah sesuai time frame-nya, tentunya mahasiswa tidak komplain. Kemudian dari cerita apa yang kita garap, mahasiswa akan lebih respect, ya. Jadi kalau kita saya mencoba gitu ya, coba tak ceritain kerjaan tentang aku lagi garap rebrandingnya kemasan Pertamina gitu. Anak-anak lebih antusias gitu, lebih tertantang untuk tanya. Aku cerita tentang bagaimana bikin event summit itu event internasionalnya Ruang Guru, ya. Mahasiswa lebih tertantang dan lebih hilang sinyal ya. Oke. Jadi kalau membagi waktu ya tugasnya yang ngajar ya. Waktunya ngajar. Nah, ketika ngajar itu sesuai time frame-nya. Justru dengan kita belajar bisnis itu kita bisa cerita ke mahasiswa gitu. Dan mahasiswa kan lebih respect. Saya membacanya seperti itu. Jadi saya lebih banyak cerita garap ini. Oh gitu, ada beberapa pertanyaan yang kritis. Kenapa nggak gini? Ya. Kemudian menyaut juga beberapa catatan di WhatsApp tadi ya. Oh hilang, sinyal saya hilang tadi. Apakah bagaimana bisa menggunakan karya mahasiswa? Jadi setiap desain itu punya permasalahannya sendiri. Jadi karya mahasiswa itu bisa ada dan bisa tidak. Tapi kebanyakan tidak bisa kepakai karena tidak bisa menjawab permasalahan dihadapi klien. Contohnya, maunya gaduh-gaduh, bukan lotek, bukan pecel, selisihnya dikit, cuma maunya gaduh-gaduh. Jadi meleset sedikit pun sudah berbeda. Ketika tender, kita itu fighting-nya itu 10 sampai 20 company. 10 sama lotek. Selisihnya beda-beda dikit. Jadi itu yang strategi itu yang yang membedakan kita dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa cenderung masih mentah ya, saya bilang ya tidak bisa kita pakai ya karena melesetnya ya jauh lah. Misalnya kita mau bikin misalnya sebuah rebranding untuk kawasan wisata di Sumba gitu ya. Kawasan wisata Sumba yang mana? Sumba besar, Sumba Barat, Sumba Timur, ya kan? Yang diangkat tentang apa? Tentang wisatanya atau tentang yang lain. Ternyata bupatinya pengen tentang harkat perempuan yang akan diangkat. Jadi beda, jadi nggak bisa sama gitu. Kalaupun kita pakai jasa mahasiswa, tentunya kita akan memberikan fee. Ada yang kerja praktek kita ada yang kita ajak ke Museum Bank Indonesia, dan saya selalu kedapatan mahasiswa-mahasiswa yang tidak diterima di beberapa perusahaan advertising, baru ke perusahaan saya. Hilang lagi ya. Oke, jadi beberapa kali saya mendapat mahasiswa sisa-sisa gitu ya, karena sudah tidak diterima di beberapa perusahaan advertising ataupun apa gitu. Akhirnya ke perusahaan kita dengan kualitas yang rendah ya pelan-pelan lah. Ya. Banyak sekali. Itu Mbak Erna yang bisa saja mungkin menjawab. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Wegik. Hari juga sudah semakin sore ini ya Bu Dekan. Juga banyak teman-teman yang masih terkurung di kantor. Satu lagi Bu Erna yang saya ingin silakan sampaikan. Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin ini ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau mau bisnis, jangan kita itu cukup satu kamar, adem kelonan dengan pasangan kita, itu aja. Ya, selama satu kamar adem bisa kelonan cukup. Kita rumah ada 2, 3, 4, 5 hilang silakan. Yang penting bisa kelonan nama pasangan kita, adem cukup satu kamar. Sebentar lagi kita udah ditinggal sama anak-anak pada pergi kemana kan? Tinggal berdua ya Pak? Iya, santai aja, ya kan? Gitu.
Makasih Mas Wegik loh, itu terakhirnya bagus banget. Bu Dekan mungkin mau menutup acara ini mengingat sudah hujan Bu, banyak yang izin pengen pulang takut kejebak banjir. Mungkin kita dengarkan harapan Ibu Dekan dan kondisi kita bagaimana ini Bu. Silakan Ibu Dekan. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya memang masih banyak sih yang perlu kita bisa bicarakan begitu ya. Misalnya semua keahlian apa sih yang teman-teman miliki? Misalnya kita ahli di bidang komputer gitu ya, teman-teman yang teknik terutama. Kita ahli di servis komputer, kita ahli di listrik, kita ahli di jasa konsultan untuk servis apapun gitu. Dari sekarang ditekuni, menurut saya itu bisa juga menjadi bidang pekerjaan tambahan teman-teman pada saat setelah selesai kerja, misalnya 1 hari ini jam 5 sore, bisa buka juga kesempatan untuk memperbaiki komputer gitu ya. Atau saya beberapa kali memanggil teknisi seperti ini yang adalah merupakan bidang pekerjaan sampingan gitu ya. Sama seperti yang jualan tanaman dan pot itu, saya tadi ngelihat punyanya Anita. Saya memang lagi juga mencari pot yang kepalanya bolong ini bisa ditaruh tanaman ya. Ternyata di Nita ada. Tadi pas saya buka Instagram, saya jauh-jauh beli sampai ke Bandung. Padahal teman saya sendiri punya. Nah, hal-hal seperti ini simple banget. Juga perlu kita ketahui. Jadi teman-teman tenaga pendidikan bisa juga gitu ya melihat peluang-peluang dari tembikar atau keramik atau jualan kain segala macam, tapi yang penting adalah nge-brandingnya itu gimana, tadi seperti Mbak Anita sampaikan gitu ya, harus difoto dengan baik, dengan ilustrasi gambar yang baik, jadi orang terinspirasi membuat ide seperti apa gitu. Jadi mungkin nanti ada tahap kedua ya, yang bisa kita bicarakan lagi, ini baru pemanasan, tapi saya sangat berharap nanti selanjutnya akan lebih to the point, apa sih sebenarnya yang teman-teman miliki, hobinya istri, hobinya suami atau Anda yang ingin sebenarnya dikelola lebih baik lagi gitu. Seperti waktu itu saya ingat sama Taswin bikin kotak-kotak itu ya, kotak dus ya. Ya. Itu sekarang banyak juga dijual Taswin ya, untuk kado itu bisa kamu tekuni sebenarnya untuk menjadi penghasilan kamu nanti gitu. Sepertinya sepele tapi itu aset yang luar biasa menurut saya. Jadi jangan dianggap remeh workshop atau pelatihan PKM kita yang diberikan, siapa tahu itu juga bisa menjadikan ide untuk berusaha gitu. Mungkin itu dulu, saya juga mengerti udah akan hujan, di sini juga udah mulai kritik-kritik. Saya berharap teman-teman yang lagi dalam perjalanan akan pulang, semoga bisa lancar sampai di rumah tanpa hambatan. Terima kasih Mbak Menul dan semuanya teman-teman yang hadir di sini mendengarkan masukan dari Anita dan Pak Wegik juga terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Dekan. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita tutup acara ini, saya akan kembalikan kepada Niko mungkin untuk mengambil dokumentasi kita sore hari ini. Silakan Niko. Ya, terima kasih Bu Erna. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelum kita akhiri acara ini, seperti biasa kita akan ada untuk sesi foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu menyalakan kameranya ya. Ini kebetulan ada 3 section, jadi saya ngambil sebanyak 3 kali. Untuk pertama di section yang pertama, boleh dinyalakan kameranya. Oke, semua senyum ya menghadap kamera. Hitungan ketiga, saya screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, saya lanjut ke section yang kedua. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke. Dalam hitungan ketiga, senyum menghadap kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lanjut ke section yang terakhir, section ketiga. Ya, boleh senyum atau menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat sore. Selamat sore, selamat beristirahat. Selamat sore. Terima kasih atas Terima kasih Bu. Terima kasih. semuanya.